Oke, seperti yang kalian lihat di materi itu, hubungan sebab akibat atau cause and effect ya. Bisa kalian lihat di situ kalau cause and effect itu adalah kalimat sebab akibat yang di dalamnya terdiri dari kata yang digabungkan oleh kata sambung atau connector atau sebab akibat. Jadi ini cause and effect itu terdiri dari dua kalimat yang digabungkan menjadi satu dengan ditambahkan connector di dalamnya atau kata sambung ya. Nah, connector itu bisa di depan atau bisa di belakang. Kita lihat di situ contohnya. Contoh pertama, yang pertama adalah Miss tuliskan di sini ya. Jadi kamu tetap bisa buka materi, Miss tuliskan di sini. Oke. Contohnya adalah kalimat pertama di situ apa? Our teacher was ill. Kira-kira kalau guru kami sedang sakit. Guru kami sedang sakit. Kemudian kalimat berikutnya adalah we had to put off the exam. Yang mana yang terdengar lebih seperti kalimat sebab, yang mana akibat? Otomatis we had to put off the exam atau kami harus membatalkan ujian itu berarti kan lebih ke effect ya. Artinya dia akibatnya. Nah, berarti kalimat our teacher was ill itu adalah cause-nya atau penyebabnya. Nah, bagaimana menggabungkan dua kalimat ini dalam satu kalimat? Kalian kan sudah belajar tuh dalam bahasa Indonesia, kalimat hubungan sebab akibat pasti ditambahkan dengan connector. Connector yang kita bahas ini adalah kebanyakannya tentang because ya, tapi ini pembukaannya. Ada yang bisa kita taruh cause di depan, ada juga yang bisa kita taruh cause-nya itu di belakang. Kita lihat dari mana? Dari kalimat, dari connector yang kita pakai. Kalau connector yang kita pakai itu menggunakan therefore, therefore ini artinya apa? Oleh karena itu. Sambil lihat catatannya ya, sama aja kok. Nah, kalau menggunakan oleh karena itu kan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia juga karena dia tidak dia tidak membawa payung, oleh karena itu dia kehujanan. Nah, seperti itu ya, oleh karena itu. Dan oleh karena itu kan biasanya nggak pernah di depan ya, pasti di tengah kalimat. Maka kalimatnya menjadi our teacher was ill, therefore, karenanya, oleh karena itu, we had to put off the exam. Jadi therefore ini mengikuti kalimat yang menjadi hasil atau akibatnya. Therefore ini mengikuti effect. Maka berada di, jadi kalimat cause-nya itu adanya di depan. Beda lagi kalau kita menggunakan connector-nya itu because. Maka kalimatnya menjadi apa? Seperti yang bisa kalian lihat di situ. Kalimatnya menjadi we had to put off the exam because our teacher was ill. Oke, kalau because itu mengikuti kalimat yang menjadi penyebab. Ya, bedanya di situ. Jadi kalimat effect-nya adanya di depan. Kalau kita menggunakan because yang artinya karena. Paham ya bedanya? Kalau therefore juga, therefore ini cause duluan. Ya kan? Cause duluan, kemudian dipisah oleh koma. Baru therefore our had therefore we had to put the exam. Kalau because itu efek di depan, we had to put off the exam tanpa koma, langsung disambung dengan because. We had to put off the exam because our teacher was ill. Oke, sampai sini ya. Itu kalau
menentukan mana yang duluan. Kalimat efek itu bisa di depan atau di belakang gitu. Kurang jelas ya? Ya. Oke, kemudian berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan. Nah, sekarang kita membahas macam-macam penggunaan because. Because itu, kalau hanya menggunakan because saja, because itu harus berada di tengah kalimat ya, seperti yang tadi ya, because harus berada di tengah kalimat, dan letaknya itu sebelum kalimat sebab atau sebelum kalimat cause. Contohnya bisa kalian di situ, she is very kind, itu kalimat sebabnya. Everybody likes her, itu efek. Jadi orang-orang itu suka sama dia itu kan akibat. Kenapa orang-orang suka sama dia? Sebabnya adalah karena she is very kind, karena dia baik. Nah, kalau menggunakan kata karena, maka otomatis apa yang duluan, cause atau effect? Ya, jadi efeknya dulu yang duluan. Jadi kalimatnya menjadi everybody likes her because she is very kind. Efek duluan, baru kemudian ditambah connector because, kemudian baru cause. Jadi connector because atau conjunction because ini selalu mengikuti ya kata penyebabnya, kalimat penyebabnya. Oke, dan selalu berada di tengah, tidak boleh di depan, di tengah. Oke ya. Nah, ada juga yang punya makna sama karena, tapi maksudnya yang punya makna karena juga, bukan hanya because, tapi juga ada dua ini, ada as dengan since. As dengan since. As dan since itu mempunyai makna yang mirip, tapi penggunaan as itu lebih formal, lebih resmi, lebih kaku maksudnya ya, daripada since. Keduanya berada di awal kalimat sebab atau efek. Jadi dua-duanya ini bisa diletakkan di depan kalimat. Contoh di situ, I was tired itu adalah kalimat penyebab atau cause, kemudian I went to bed early itu efek. Jadi kenapa dia itu tidurnya lebih cepat? Karena apa? Karena saya lelah. Kenapa saya tidur lebih cepat? Karena saya lelah. Sama seperti because, as ini harus menempel di kalimat yang menjadi penyebab atau cause ya. Jadi as ini harus menempel di kalimat yang menjadi penyebab atau cause. Maka kalimatnya menjadi as I was tired, karena saya lelah, I went to bed early. Nah, bedanya dengan karena, kalau karena tadi apa? Di tengah, kalau as di depan. Tapi karena dia di depan, maka kalimat cause-nya yang berada di depan. Kalau because kan kalimat cause-nya ada di belakang. Kalau as, kalimat cause-nya ada di depan, effect di belakang. Nah, setiap conjunction itu ada berada di depan, maka di tengahnya harus ada koma. Kecuali kalau connector itu berada di tengah, tidak usah ditambah koma. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau masih kurang jelas, silakan please leave your question in class comment atau private comments di Google Classroom ya. Silakan. Please feel free to ask. Silakan bertanya. Oke. Ini sekarang since, tadi as, sekarang since. Since juga punya makna yang sama dengan karena. Since juga biasanya diletakkan di depan kalimat ya. Bedanya because sama since, kamu kalau mau menggunakan because itu selalu di tengah. Kalau since itu selalu di depan kalimat. Bedanya itu ya. Sama-sama karena. Dan sama-sama mengikuti kalimat yang menjadi penyebab atau cause. Jadi kalau because, efeknya di depan, penyebabnya di belakang. Tapi kalau as dengan since, penyebab di depan, efeknya di belakang, kemudian dipisah oleh koma. Oke ya, contohnya you are not interested, itu yang menjadi cause-nya, sebab ya. Sebabnya karena dia nggak tertarik. Akibatnya apa? Akibatnya I won't tell you about it, saya tidak akan menceritakan kamu tentang itu akibatnya. Nah, kalau kita pakai since, maka kalimatnya menjadi since you are not interested, koma, I won't tell you about it. Karena kamu tidak tertarik, kalimat penyebab duluan, I won't tell you about it, saya tidak akan menceritakannya. Akibat. Ini bisa nggak diganti dengan because? Bisa. Gimana kira-kira? Efek di depan. Berarti
I won't tell you about it because you are not interested. Paham ya? Sama juga kalau kita tarik ke atas, kita scroll tadi. Ini bisa nggak as I was tired, I went to bed early, bisa nggak diganti dengan because? Bisa sekali, tapi diputar posisinya. Jadi I went to bed early, efeknya dulu, because tanpa koma, I was tired. Nah, sekarang kita balik juga ke yang because di atas. Apakah bisa diganti dengan since? Bisa. Jadi kalimat ini kalau diganti dengan since misalnya, everybody likes her because she's very kind. Kalau because-nya kita ganti dengan since, maka menjadi since she is very kind. Ingat kausnya duluan. Since she is very kind, everybody likes her. Kalau diganti as seperti apa? Berarti tinggal diganti as she is very kind, everybody likes her. Sa ya? Sekali lagi. Mudah-mudahan kalian paham. Kemudian, nah itu tadi kalau konektornya diikuti dengan kalimat lengkap. Lihat di sini ya. Ini kan penyebabnya semuanya dalam bentuk kalimat lengkap. Ingat nggak? Miss pernah ajarin kalian bahwa ciri kalimat itu apa sih? Ciri kalimat itu cukup dengan ada, nih ya. Ciri kalimat yang pernah Miss ajarkan adalah ada subjek, apalagi ditambah verb. Misalnya tadi ada kalimat I was ill, ya kan? Ini namanya kalimat lengkap. Ada subjek, kemudian ada verb. Ini adjective. Nah, ini jadi because, since, as itu hanya bisa digunakan kalau untuk mengikuti clause yang berbentuk complete sentence. Kalimat lengkap. Nah, seperti ini contohnya. Jadi because itu hanya bisa digunakan untuk clause-nya yang berbentuk kalimat lengkap seperti ini. Our teacher was ill. Oke, sekali lagi. Because, since, as itu bisa digunakan untuk mengikuti kalimat sebab yang berbentuk complete sentence atau kalimat lengkap. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu yang kedua. Yang berikutnya, yang B, connectors followed by a noun phrase, a pronoun, or a gerund. Jadi connectors atau kata sambung yang diikuti oleh kata benda, noun, frase kata benda atau a noun phrase, kata ganti kepunyaan atau pronoun, atau gerund. Gerund itu apa sih? Gerund itu kata kerja yang dibendakan dengan menambah akhiran ing. Oke, sekarang kita bahas yang because of dulu. Nah, ini di bawah ini tadi ada 3 ya. 3 di atas tadi, because, since, dengan as itu kalau mengikuti kalimat sebab yang berbentuk complete sentence. Oke ya, complete sentence. Nah, sekarang konektor-konektor yang digunakan kalau diikuti oleh kalimat penyebab yang berbentuk kata benda atau frase kata benda atau pronoun atau kepunyaan. Nah, ini tidak berbentuk kata benda, tidak berbentuk kalimat utuh. Kita langsung bahas ya. Di situ because of, walaupun conjunction because of mempunyai makna sama dengan because, yaitu karena, tetapi penggunaannya benar-benar berbeda. Because diikuti oleh kalimat lengkap yang utuh, sedangkan because of atau because of hanya boleh diikuti oleh kata benda, frase kata benda, kata ganti atau gerund. Contohnya seperti apa sih? Nah, di situ sudah mislistkan. Contoh noun atau kata benda itu misalnya woman, boy, house, table. Ini kalian sudah belajar di kelas 11, kelas 10 juga. Garden, pen, building, street. Itu kata-kata yang berbentuk benda yang bisa kalian sentuh, yang bisa kalian lihat ya. Noun sudah paham ya kalian. Nah, selain noun itu juga ada namanya noun phrase. Kalau kalian masih ingat pelajaran kelas 11, if you still remember, noun phrase ya, frase kata benda atau kata benda yang didahului oleh kata sifat atau kepemilikan. Jadi sebelum kata benda itu ditempelkan kata sifat. Contohnya blue car, big house,
broken glass. Jadi blue itu adjective, car-nya noun, big-nya adjective, house-nya noun, broken itu adjective, sifat, glass-nya noun, kata benda. Dirty itu adjective, kata sifat, glass itu noun, kata benda. Heavy rain, hot weather. Nah, ini kalau yang berikutnya adalah kepemilikan yang ditempelkan pada kata benda. Contohnya your jacket, my umbrella, her project, our class, my teacher. Jadi benda-benda itu ditempelkan dengan kata kepunyaan. Nah, ini artinya misalnya pulpen saya, jaket kamu, teman mereka, payung dia, kerjaan dia, guru kami. Nah, seperti itu contohnya. Itu masuknya di noun phrase juga. Kemudian selain itu yang ketiga ada pronoun juga. Nah, ini kalau kata penyebabnya itu dalam bentuk pronoun. Pronoun itu kata ganti orang. Ini sudah mislist kan? Ada I, me, you, her, him, them, us, it. Jadi kalau termasuk semua kata-kata ini ya. Kemudian ada juga contoh gerund. Nah, tadi contoh gerund itu apa? Kata kerja yang dibendakan jadi kata kerja nih. Tapi dibentuk jadi kata benda dengan cara menambah ing. Contohnya reading. Itu kan dari kata kerja ya, dari verb read. Kemudian ketika ditambah ing itu menjadi reading. Itu contohnya ada di, kalau kita mau bilang hobi yang pernah Miss ajarkan, I like reading. Nah, itu kan gerund, reading di situ gerund. Reading di situ bukan lagi kata kerja. Kalau kata kerja ing-nya harus hilang. Kecuali kalau simple present tense ya, tapi lain lagi bahasannya. Ini kalau kita bicara dengan kata reading sendiri, kalau kata reading ada ing, maksudnya sebagai kata benda itu namanya gerund. Jadi ini maksudnya noun, kata benda bukan kata kerja. Kecuali kalau ing-nya dihilangkan jadi read saja, itu jadi kembali lagi ke kata kerja. Oke? Jadi yang bentuk-bentuk seperti ini namanya gerund. Reading, listening, working, cooking, sleeping. Oke? Nah, maksudnya apa? Penjelasan ini, nah itu kita gabungkan sekarang contoh penggunaan because of tadi ya. Tadi udah jelaskan because itu digunakan kalau kata kalimat yang menjadi penyebab itu berbentuk kalimat utuh. Nah, sedangkan kalau because of itu kalau penyebabnya dalam bentuk tadi yang sudah disebutkan tadi, dalam bentuk noun, dalam bentuk phrase, noun phrase, dalam bentuk pronoun, dalam bentuk gerund. Nah, kita lihat langsung contohnya ya. Di situ ada the traffic. The traffic ini kan berbentuknya kata benda. Artinya apa sih? Kemacetan. Kemacetan kan bukan kata kerja atau kalimat lengkap. Sedangkan kalau kalimat lengkap, ingat ya sekali lagi, kalimat lengkap kan berarti membutuhkan ini, ya kan? Ada subject, ada verb. Tapi kalau cuman seperti ini, the traffic ini berarti maksudnya di noun. Tapi ini menjadi penyebab. Sedangkan I was late di situ adalah efeknya. Artinya akibatnya. Saya terlambat itu akibatnya. Nah, kalau ketemu efek seperti ini tapi disebabkan oleh kata benda yang sedikit seperti ini, maka tidak boleh menggunakan because tapi harus because of. Ya, bedanya itu. Maka kalimatnya menjadi I was late because of the traffic. Because of the traffic. Bedanya dengan because selalu di tengah, because of boleh diletakkan di depan. Jadi I was late because of the traffic. Kalau diletakkan di depan, because of the traffic. Jadi selalu kalau konektor di depan tambahkan koma untuk memisahkan I was late. Bedanya itu ya, kalau because selalu di tengah, tapi kalau because of bisa di depan, bisa di tengah, tapi ingat hanya boleh diikuti oleh yang berbentuk kata benda saja. Oke, jadi berbeda dengan because yang harus selalu berada di tengah kalimat, because of bisa diletakkan di awal atau di tengah kalimat, tetapi harus selalu muncul sebelum kata benda yang menjadi penyebab. Sama dengan because tadi, because selalu harus mendahului kalimat penyebab, tapi berbentuk kalimat ya. Tapi kalau because of harus juga mendahului yang menjadi penyebab, tapi yang berbentuk kata benda atau frase kata benda. Owing to, selain owing to. Jadi ini semuanya punya makna yang sama ya, karena. Tapi bedanya hanya beberapa penggunaannya saja, tapi kurang lebih mirip kok. Jadi selain because of kita juga kenal owing to. Owing to juga punya makna karena yang sama yaitu karena ya. Maknanya karena dan penggunaannya sama seperti because of, yaitu bisa di awal maupun di tengah kalimat sebelum kata benda sebab. Jadi penyebabnya harus dalam bentuk kata benda atau yang 4 tadi yang sudah disebutkan 4 tadi. Contoh ya, heavy rain. Nah, ini kan berbentuk noun phrase ya. Noun phrase, nanti diedit. Jadi ini bukan hanya noun tapi noun phrase. Heavy ini kan berat, lebat atau berat ya. Rain-nya ini noun. Jadi noun yang didahului oleh kata sifat. Heavy rain. Nah, ini kan berbentuk noun phrase. Nah, yang ini efeknya the game was cancelled. Jadi kalau kita menggunakan owing to, kita bisa pakai the game was cancelled
owing to heavy rain. Owing to heavy rain, the game was cancelled. Owing to ini apakah bisa digantikan dengan because of? Bisa. Gimana caranya? Gimana jadinya? Tinggal diganti saja. Tidak ada perubahan tempat ya. Jadi the game was cancelled because of heavy rain. Because of heavy rain, the game was cancelled. Jadi ini hanya pilihan saja. Semuanya punya makna yang sama. Berikutnya ada due to. Due to juga punya makna yang sama dengan karena, tapi mungkin agak sedikit lebih berbeda sedikit ya. Kita lihat perbedaannya. Due to bacanya ya. Due to juga punya makna yang mirip dengan because of dan owing to. Bedanya kalimat effect yang digunakan biasanya diawali dengan kata benda. Mari kita bandingkan dengan kalimat yang menggunakan owing to. Nah, ini bedanya ya. Heavy rain tadi kan owing to ya. Yang berbentuk noun phrase tadi ya. The cancellation of the game. Itu effect. Nah, bedanya apa? Kalau tadi the game was cancelled itu kan kalimatnya didahului dengan nih, the game was cancelled. Ini kan didahului dengan subject, verb. Urutannya jelas ya. Seperti kalimat yang maksudnya kalimat pada umumnya. Sedangkan ini kata benda juga gitu. The cancellation of the game. Pembatalan pertandingan. Pembatalan pertandingan. Jadi tidak ada kata kerjanya di situ. Jadi semuanya ini kata benda juga gitu. Nah, ini digunakan due to di situ. Jadi berbeda dengan owing to, kalimat yang menggunakan due to seperti pada contoh di atas. Nah, kalau sudah due to itu hanya bisa diletakkan di tengah kalimat, karena kalimat efeknya diawali dengan kata benda, yaitu the cancellation of the game, pembatalan pertandingan. Tidak ada verb di sini ya, the cancellation of the game ini tidak ada verb. Sedangkan pada kalimat the game was cancelled owing to heavy rain, itu kalimat efeknya adalah kalimat lengkap yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Subjeknya apa? Ini the game kan? Verbnya apa? Was cancelled. Bedanya di situ ya. Jadi kalau bentuknya tidak ada di dalam kalimat efeknya ini kan kalimat efek nih. Kalimat efeknya ini tidak ada verbnya, itu maka dua-duanya maka kita gunakan due to untuk sebagai konektornya. Oke. Bisa kalian tanyakan lagi kalau masih kurang jelas, nanti kita lanjut dulu. Nah, an account to ini juga punya makna yang sama dengan account to. Sorry, kita dekatkan lagi biar jelas. On account to nggak jelas ya. Nah, ini. Sorry, fokusnya agak susah. Oke, on account to itu sama dengan because of dan owing to. Misalnya, my illness. My illness itu adalah cause yang berbentuk noun. Nah, I can join the competition. Kalau di sini kurang jelas kan kalian punya materinya sendiri ya, bisa sambil dilihat materinya. Nggak tahu ini kenapa kabur. Oke, my illness itu cause yang berbentuk noun. My illness ya tadi kepunyaan. My illness, kemudian I can join the competition itu efeknya saya tidak bisa ikut pertandingan. Nah, menjadi I can join the competition on account of my illness. Bisa juga di depan on account of my illness I can join the competition. Ini fungsinya sama dengan because of dan owing to. Jadi kalimat-kalimat ini bisa digantikan dengan because of dan bisa digantikan dengan owing to. Terakhir, thanks to. Itu juga sama dengan because of dan owing to. Contohnya di situ, my math teacher itu sebagai cause yang berbentuk noun. Kemudian I can understand math very well. Itu efeknya, akibatnya ya. Itu menjadi thanks to my English teacher. Thanks to math teacher. Thanks to my math teacher. Kita ganti ya. Thanks to my math teacher. Okay. Thanks to my math teacher, I can understand math very well. Karena guru matematika saya bisa mengerti matematika dengan sangat baik, itu maksudnya ya. Jadi thanks to bisa digantikan dengan because of, bisa digantikan dengan owing to. Tapi bedanya thanks to biasanya umumnya diletakkan di depan saja, tidak di tengah. Itu saja bedanya ya. Thanks to
my teacher, karena guru matematika saya bisa mengerti matematika dengan baik. I can understand math very well. Nah, kebanyakan thanks to hanya dipakai di awal kalimat. Ingat ini ya, tetapi penggunaan thanks to ini bukan hanya menyeratkan hubungan sebab akibat yang bermakna positif. Kalau ini kan positif nih, maksudnya nih. Thanks to my, kalau ini kan positif nih ya. Thanks to my math teacher, I can understand math very well. Ini kan positif sekali. Karena guru saya bisa mengerti matematika. Nah, tapi thanks to ini juga bisa seringkali digunakan untuk kalimat sindiran atau sarcastic. Misalnya ada teman kita yang merusak handphone kita, misalnya ada si A misalnya, dia pinjam HP kita dan dia merusakkan HP kita. Nah, kita kadang-kadang bisa menyindir dengan mengatakan ini seolah-olah ini kalimat positif, tapi ini sebenarnya kalimat sindiran. Thanks to you, my handphone was broken. Jadi dia bukan bermaksud untuk berterima kasih ya, tapi ungkapan ini ungkapan sindiran karena dia mengungkapkan karena kamu handphone saya rusak. Kemudian yang ini, thanks to my little brother, I can't go to my friend's house. Mungkin karena gara-gara harus menjaga adiknya gitu ya, dia tidak bisa pergi ke rumah temannya. Jadi dia menyindir. Ini maksudnya bukan karena terima kasih ya, tapi gara-gara adik saya tidak bisa pergi ke rumah teman saya. Jadi maksudnya lebih kepada gara-gara ini. Sama seperti thanks to her, I waste my time waiting here. Gara-gara dia, saya membuang-buang waktu saya menunggu di sini. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan, if you still have any question, please leave your question in Google Classroom. You can leave in class comments atau private comments, atau kalian mau lewat WA, please free to ask. Silakan tugasnya dilihat di Google Classroom ya. Oke, thank you.